Ini tidak dapat ditarik. Kami berpendapat, Bu Sri Mulyani waktu itu berpendapat catatannya lengkap. Ya kalau dapat kurang keras. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang kami sudah berhasil menarik 30% dan kita usahakan akhir tahun ini sudah mencapai 50% ditambah tindakan-tindakan signifikan lainnya, karena kepada para penanggung hutang BLBI ini itu dokumennya lengkap bahwa mereka punya hutang kepada negara, tidak akan bisa hilang catatannya dan tidak akan dilepaskan sebelum melunasi atau menyelesaikan kepada negara. Kemungkinan nanti BLBI ini pada akhir tahun ini sudah akan selesai, mungkin juga diperpanjang masa tugasnya, dan sanksi-sanksi lain yang sifatnya administratif akan sudah mulai dilakukan karena payung hukum itu telah keluar. Misalnya nanti pencekalan, pembekuan atau pencabutan paspor, kemudian dicabutnya hak untuk mengambil kredit atau menjadi nasabah di bank dan lain-lain sebagainya sebelum segera menyelesaikan kepada negara. Nah itu saja, dan kami sesudah hari ini akan terus bekerja lagi sehingga nanti akan ada pengumuman berikutnya tentang apa yang kami lakukan dan kami selesaikan. Demikian dari saya, silakan. Lydia Pak dari CNN Indonesia. Pak mau nanya yang soal tadi sanksi administratif yang tadi susah ngambil kredit dan lain-lain, itu akan bisa berlaku mulai di bulan ini atau kapan nih Pak? Nah terkait dengan kan kita tahu nih Pak, kalau untuk kayak asetnya Tommy Soeharto kan itu kayak udah 3 kali atau 2 kali gitu dilelang Pak. Nah ini kan nggak laku juga Pak. Apakah nanti ada opsi pemecahan aset untuk dijual? Karena kan nilainya terlalu tinggi Pak, makanya nggak laku katanya. Atau nanti akan dihibahkan lagi gitu Pak. Dan untuk aset-aset yang lain itu seperti apa Pak? Sama tadi pas Bapak di dalam bilang ada yang beberapa tuh protes, misalnya negara bilang utangnya 5 triliun gitu, tapi dia bilang saya cuma 3 nih Pak. Itu ada berapa obligor sih Pak, dan udah berapa yang diselesaikan yang itu Pak, gimana penyelesaiannya? Mungkin itu aja. Oke, soal lelang itu nanti biar Bu Sri Mulyani yang menjelaskan, tetapi soal apa itu tadi, sejak kapan peraturan itu berlaku? Sejak akhir tahun 2022, tetapi penerapannya tadi baru DJKN sudah diinstruksikan oleh Bu Menteri Keuangan agar mulai mencatat siapa yang akan mulai ditindak lebih dulu sesuai dengan aturan itu. Nah kalau berapa orang sih yang datang ke saya? Beberapa orang. Dia menyatakan, Pak hutang saya sekian, tapi BPK menghitungnya sekian, sementara tim Bapak di BLBI menghitung sekian, saya punya aset sekian, tolong mau dihitung berapa. Nah ini yang belum ketemu, nanti ini yang akan diselesaikan ya. Ada banyak, ada yang punya tanah banyak sekali tapi dia merasa keberatan. Kenapa kok saya jadi 5 padahal dulu nih angkanya waktu tanda tangan 3. Mungkin perhitungan bunga atau apa ya, saya tidak tahu, atau perhitungan lain dari BPK karena BPK juga memeriksa. Nah itu nanti akan, itu tidak terlalu sulit sih kalau mau mencari kompromi gitu. Itu aja soal penggunaan ini tadi, aset-aset yang tidak laku dilelang gimana Bu? Tadi Pak, ya kalau kita kan maksimalkan manfaatnya ya. Pertama kalau memang tidak terlihat bahwa seluruh KL membutuhkan atau terlihat nyata pada saat ini untuk merecover hak tagih dan merecover kerugian negara yang lalu, memang idealnya itu dijual dan kita mendapatkan cashnya. Nah kalau jumlah, lokasi maupun size-nya itu tidak memungkinkan, tentu saja akan ada mekanisme untuk bisa mengoptimalkan aset itu. Mungkin Pak Rio bisa. Saya ingin tambahkan saja yang hak-hak sipil tadi, kita nanti akan berharap supaya ini juga makin memberikan suatu kepastian di dalam engagement. Karena jangan sampai nanti persepsinya
oh kalau Pak Mahfud sama Bu Menkyu tadi berharap 50%, berarti mereka nunggu aja susul BLBI enggak yang 50%, yaitu yang 50 triliun lagi nggak akan ditagih juga, nggak begitu gitu. Jadi jangan sampai mereka salah terima. Kita akan terus melakukan. Dan tadi ya dari kepolisian, reskrim, dari kejaksaan, kemudian dari tempat Pak Mahfud, kalau bisa ya itu tadi pengumuman siapa yang akan dicekal, paspornya diambil dari Dirjen AHU dan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini juga akan memberikan suatu kepastian mengenai bagaimana kita akan melaksanakan. Bapak-bapak ini yang di belakang ini semangat banget tadi, kayaknya nagih ke saya. Jadi nanti kita lihat dalam beberapa minggu ke depan. Itu ya Pak ya? Ya. Udah lagi? Jadi tar dulu target tadi yang saya 30%, Bu Sri Mulyani 50% itu sampai akhir tahun ini. Ini kalau diperpanjang 5 tahun lagi itu dapat semua. Kan bisa diperpanjang lagi BLBI karena menurut Pak Dirjen ini kerja tim kayak ini efektif karena terkadang kalau sendiri-sendiri selesai di sini nanti di pertanahan nggak selesai. Selesai di sini masih macet di Bareskrim karena masih ini kasus pidana. Tidak boleh diteruskan. Nah sekarang ini kumpul di sini semua, AHU-nya juga ada, semuanya ada. Yang itu ada BPKP dan seterusnya. Jadi tim seperti ini nampaknya perlu dilanjutkan sampai didapat semua 110 triliun itu. Tadi saya Aziz Pak dari Kata Data. Saya mau tanya aja Pak, ini untuk komitmen pemerintah untuk terus menagih BLBI ini setelah presiden berganti ini gimana Pak? Kalau misalkan nanti presiden Pak Jokowi sudah selesai terus 110 itu belum tercapai, itu komitmennya gimana Pak pemerintah untuk menagih terus? Terus yang kedua terkait tadi kan udah ada sanksi administratif tapi itu berlaku untuk yang masih WNI ya Pak. Tapi sementara kita tahu ada beberapa yang sudah jadi WNA Singapura gitu Pak. Nah itu bagaimana upaya untuk menagih yang udah jadi warga negara Singapura ini Pak? Terima kasih. Barangnya kan ada di sini. Yang dijaminkan ada di sini barangnya. Dan nanti mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa keluar undang-undang perampasan aset, itu bisa dipakai juga. Kalau undang-undang itu sudah keluar. Kalau komitmen sudah pasti nanti pada akhir tugas kami akan membuat catatan ini yang masih harus ditagih. Karena yang nyetempel nanti Menteri Keuangan, catatan itu tentu mengikat pemerintah berikutnya, tugas pemerintah, siapapun yang memerintah. Ada lagi? Silakan. Ini Pak, Janti dari Jakarta Post Pak, mau tanya bagaimana tadi kan Bapak menyebut juga soal RUU perampasan aset, bagaimana mengejar kerugian negara akibat di tengah absennya RUU perampasan aset yang kini progresnya di DPR gitu Pak, tapi belum dibacakan surpresnya terakhir dirapur oleh Bu Puan gitu. Dan dalam RUU perampasan aset apa saja ketentuan kunci yang akan memudahkan aset recovery gitu Pak? Terima kasih. Itu terlalu panjang pertanyaannya, nanti dibaca RUU-nya ya. Itu pasal sekian ABCD FG gini. Kalau saudara juga tidak bakal muat kalau saya hafal, apalagi saya tidak hafal. Dibaca aja RUU-nya, sudah diupload di websitenya Kemenko Polhukam. Tetapi soal prosedur DPR tentu nanti terserah DPR. Kan kita tanya kenapa sekarang kok belum dibentuk pansusnya atau ditunjuk komisinya yang akan garap dan sebagainya. Kan suratnya juga baru masuk sebulan yang lalu ya, pada bulan puasa itu baru surat masuk ya, kita tunggu. Terakhir Pak, saya Pak. Kompas. Iya Pak, soal BLBI sudah ditanyakan semua. Saya mau nanya yang lain tapi kaitannya masih soal keuangan negara Pak. Kemarin di Komisi 3 itu Polri mengajukan penambahan anggaran 34% untuk pengamanan dana pemilu Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih Pak potensi kerawanan pemilu sehingga anggarannya bisa bertambah cukup signifikan. Mungkin dari Bu Menkyu juga bisa menambahkan atau Pak Kabar Eskrim mungkin. Terima kasih. Anggaran untuk pemilu ya kita siapkan untuk 2023-2024 untuk penyelenggaraannya sendiri ya, dari KPU kemudian Bawaslu itu kita mengikuti siklusnya, jadwalnya. Jadi kapan pencairannya untuk 2023 yang merupakan masa-masa persiapan, dan kapan dan berapa yang akan dicairkan di 2024 yang dalam hal ini
kita memiliki mungkin dalam hal ini pertama adalah pemilu yang Februari, itu serentak, dan oleh karena itu keseluruhan kebutuhan anggarannya dari mulai logistik, distribusi, orang, saksi, dan yang lain-lain yang memang merupakan tanggung jawab dari APBN kita sediakan. Kalau kemudian ada 2 round seperti juga waktu itu saya sampaikan, kita juga sudah membuat dana contingency kalau sampai terjadi 2 round, karena itu anggarannya cukup signifikan untuk yang kedua. Di dalamnya juga untuk aparat penegak hukum, kepolisian dalam hal ini, dan juga untuk keamanan itu sudah termasuk di dalam anggaran di tahun 2024 pada saat penyelenggaraan. Sampai dengan nanti ada pilkada di mana anggarannya memang lebih banyak nanti dari APBD. Tapi sama seperti pilkada sebelumnya, ada beberapa kadang-kadang kebutuhan yang tidak sinkron, kita juga dari APBN biasanya step in. Jadi kita memperhitungkan secara cukup detail, tapi tetap hati-hati dan efisien ya dalam hal ini. Karena di dalam pembahasan waktu itu dengan Kabinet, Pak Menko Polhukam hadir, bagaimana kita membandingkan belanja pemilu dari setiap 5 tahunan, kenaikannya di mana untuk apa saja, dan apa-apa yang memang harus diselenggarakan dan dianggarkan. Ini sampai dengan nanti, karena Pak Mahfud dulu bekas di Ketua MK, sampai kepada dispute nanti itu semuanya diantisipasi kebutuhan anggaran di Mahkamah Konstitusinya. Jadi ini semua perhelatan demokrasi ini sudah masuk di dalam APBN yang sedang kita susun. Nanti Bapak Presiden akan menyampaikan di DPR, dan tentu detailnya sebagian langsung masuk di KL tersebut, sebagian kita biasanya cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya. Gitu ya. Terima kasih.